mengucapkan puji dan syukur buat segala berkat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan di dalam ibadah kebaktian Minggu Trinitatis yang boleh kami laksanakan hari ini. Tuhan, kami rindu untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan pada hari Minggu yang indah ini, diberikan kesempatan boleh bersama-sama beribadah melayani di gereja kita yang kita cintai, GKPI Depok. Seperti tadi telah diwartajamatkan, kami adalah Pendeta Baha Pangasihi Pasar Ibu, Ibu Boru Purba, kami ada bersama-sama, dan dikarenai Tuhan 4 orang anak, 2 laki-laki, 2 perempuan. Kami melayani di GKP Jemaat Khusus Bandung Jalan Ciliwung, dan sudah lama kami programkan ini dengan amang pendeta kita untuk tukar mimbar. Dan direncanakan lagi kalau minggu ini amang pendeta kita bersama dengan panitia, PHJ dan guru sekolah minggu beribadah di GKP JK Bandung. Ibu saudara-saudara, kita akan disapa oleh firman Tuhan dalam ibadah Minggu Trinitatis hari ini yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 61 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kita membaca dengan responsoria Bapak Ibu di bawah judul perikop Kabar Selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian, puji-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani.
dan tukang kebun anggurmu. Sebagai ganti bahwa kau mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema minggu Trinitatis hari ini sangat indah, memberitakan tahun rahmat Tuhan. Apakah artinya tahun rahmat Tuhan? Kita boleh tadi dibantu dengan nyanyian pujian anak kita TK Tirta BPKP Dabur, saya kurang ingat tadi. Yang saya tangkap tadi, Tuhan cinta kepada semua anak, tapi tidak hanya kepada anak kecil ya, kepada anak muda, kepada orang tua, dikatakan tadi kepada yang putih kulitnya, kepada yang hitam kulitnya, kepada yang lurus rambutnya, kepada yang keriting, kepada semua orang tanpa terkecuali. Tuhan cinta kepada semua orang, luar biasa, Bapak saudara-saudara. Inilah yang akan memberikan kekuatan dan semangat di dalam kehidupan kita. Khususnya kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Bapak saudara-saudara, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Dia bukanlah Tuhan yang mati. Sekali lagi, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Dan Dia sangat amat mencintai kita, mengasihi ciptaannya, mengasihi umatnya, mengasihi tebusannya, mengasihi jemaatnya. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Ya memang tergantung kepada manusia itu sendiri. Kalau manusia itu menolak, tidak respon, tidak mau tahu, ya dia akan menerima bagiannya. Tapi kalau manusia itu menyambut, merespon, dan mengaminkan cinta kasih Tuhan, maka Tuhan akan mengadakan pembaharuan. Tuhan akan mengadakan pemulihan. Tuhan akan mengadakan pembaharuan, perubahan. Dari yang tidak baik, diubah Tuhan menjadi baik. Dari yang jelek, diubah Tuhan menjadi cantik. Dari yang bodoh, diubah Tuhan menjadi pintar. Dari yang lemah, diubah Tuhan menjadi kuat. Dari yang miskin papa, diubah Tuhan menjadi kaya. Tuhan mempunyai kuasa, Bapak Ibu. Dan inilah saya rasa yang harus kita aminkan daripada nas kita ini. Ini kabar baik ini. Kalau kita membaca Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 9 ini, luar biasa ini. Coba dulu kita baca berulang-ulang nanti di rumah Bapak Ibu. Semakin kita baca, wah gitu ya.
Wah gitu ya, luar biasa. Kalau kita baca, tidak cukup hanya sekali dibaca. Kalau sekali dibaca, langsung lupa itu biasanya. Lalu berapa kali? Dibaca dan berulang-ulang, belum perlu dihafal. Diaminkan, dihafal, diaminkan, dihafal, diaminkan, gitu-gitulah. Memang firman Tuhan ini dulu untuk orang Israel yang sudah kembali pulang dari pembuangan Babel, umat Tuhan. Tapi kitalah sekarang umat Tuhan itu, Israel yang baru. Dan firman Tuhan ini juga berlaku untuk kita. Maka sekali lagi ini harus kita aminkan Bapak Ibu, dan inilah yang menginspirasi kita, menguatkan kita, menjalani kehidupan kita 1 minggu ke depan, minggu Trinitatis gitu ya, Tritunggal. Inilah kebanggaan kita. Sulit memang untuk dijabarkan Bapak Ibu tentang Tritunggal itu sendiri. Allah kita adalah Allah Tritunggal. Benar ya? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kalau dibilang coba dulu terangkan, enggak perlu diterangkan, yang perlu diimani. Jangan pula karena enggak bisa kita terangkan jadi ragu kita, oh enggak juga. Hanya Roh Kuduslah yang mengajari kita untuk mengimani, mempercayai, berseru kepada Allah Bapa yang menciptakan hari, langit, bumi, laut dan segala isinya, kan gitu kan, pencipta ya. Dan Allah Anak sebagai penyelamat, kan gitu kan, penebus kan, Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus yang baru kita rayakan Pentakosta minggu yang lalu. Allah penghibur, Allah yang menguatkan, Allah yang memulihkan, yang menyembuhkan, gitu. Jadi Allah kita adalah Allah yang kaya, Allah yang luar biasa. Inilah Immanuel, Allah bersama dengan kita. Tuhan tidak membiarkan kita, ibu bapak saudara-saudara. Tuhan bersama dengan kita. Jadi kita katakanlah seperti dikatakan Paulus ya, apapun pergumulan kita. Saya tidak tahu apa pergumulan kita, tapi kita katakanlah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, yaitu di dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Memberitakan tahun rahmat Tuhan. Itu tema kita sekali lagi ya. Ketika saya merenungkan tema ini, apanya maksudnya ini? Memberitakan rahmat, memberitakan tahun rahmat Tuhan. Inilah tahun rahmat Tuhan. Inilah yang harus kita beritakan. Kita dalam perjanjian lama teringat dengan tahun Yobel. Pernah dengar Bapak Ibu tahun Yobel? Tahun pembebasan, tahun pemulihan. Tahun yang ke-50. Itulah yang telah diaturkan oleh Tuhan dalam Alkitab. Umatnya perjanjian lama. Tapi kan kita enggak orang Yahudi, benar. Tahun Yobel dengan tahun rahmat Tuhan sebenarnya identik tetapi tidak sama. Apa perbedaannya? Tahun Yobel itu adalah tahun pembebasan, di mana orang yang berhutang pada tahun yang ke-50 itu Tuhan memerintahkan agar lunas. Siapa kita di sini yang berhutang? Ada hutang kita. Enak kali kita kalau tahun Yobel ini hutang putih gitu. Terus tanah yang digadai selama ini digadai namanya itu? Digadai, tanah, motor, apa yang biasa digadai lagi? Sebelum tebus, surat-surat berharga apalah ya. Kalau sudah tahun Yobel, itu lunas. Itu bebas kembali kepada pemilik. Itu memang firman Tuhan. Tapi tahun rahmat Tuhan itu enggak seperti itu. Jangan pula nanti sekarang tahun rahmat Tuhan, utangmu sama aku utangku sama kau lunaslah, enggak gitu juga jadi persoalan nanti kan. Jadi tahun Yobel itu adalah
menekankan kepada hal-hal yang lebih ekonomis, menekankan kepada hal-hal yang lebih fisik jasmani. Memang ekonomi perlu, uang perlu, mana bisa kita hidup tanpa itu kan? Dan itu juga kita yakini adalah ciptaan berkat anugerah Tuhan. Tapi tahun rahmat Tuhan katanya enggak seperti itu. Lebih menunjuk kepada kehidupan yang spiritualitas. Lebih menunjuk kepada kemurahan anugerah Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 ya kalau tidak salah ya. Carilah Tuhan selama ia berkenan, dan berserulah kepada Tuhan selama ia dekat, gitulah kira-kira. Jadi tahun rahmat Tuhan itu tahun ataupun masa di mana Tuhan sungguh-sungguh memberikan tangannya kepada kita. Marilah kepadaku, hai semua yang letih, lesu dan beban berat, mari datanglah kepadaku. Kan gitu kan? Karena enggak selamanya seperti itu. Ada masanya. Kalau kita sudah gini, tidur terus, enggak ada lagi gunanya itu. Kalau sudah selesai napas, ada lagi gunanya itu. Kira-kira seperti itu. Jadi waktu ini adalah waktu tahun rahmat Tuhan. Tahun, masa, waktu di mana Tuhan mengasihi kita dengan kasihnya yang luar biasa. Seperti lagu kita ada tadi itu. Kasihnya seperti samudra, seperti angkasa. Wah, nggak bisa kita pikirkan itu. Maka dikatakan Tuhan Yesus, jangan kamu khawatir. Kan gitu kan? Jangan kamu khawatir gitu. Lihatlah. Apa dibilang? Burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan, tetapi dipelihara oleh Tuhan. Lihatlah bunga-bunga bakung, kan gitu ya. Lalu katakan Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa artinya ini? Kita mau dibebaskan Tuhan dari kekhawatiran, dari perbudakan iblis yang selalu menghantui kita, menakut-nakuti kita. Kita mau agar bersukacita dan bergembira seperti yang Tuhan kehendaki. Ini saya kira Bapak Ibu, tahun rahmat Tuhan itu. Seperti dalam nas ini. Kalau kita melihat konteks daripada nas ini Bapak Ibu, waktu itu bangsa Israel atas kasih kuasa Tuhan, mereka telah dipulangkan, dibawa kembali dari pembuangan Babel ke Sion, ke Yerusalem. Di mana raja yang tidak mengenal Tuhan, Raja Kores, dipakai Tuhan, kan gitu kan. Setelah mereka di Yerusalem, di Sion, mereka kembali lagi seperti dulu. Apa itu? Hidup di dalam dosa, bersungut-sungut, mementingkan diri sendiri. Karena enggak semua mereka Bapak Ibu pada waktu itu yang mempunyai kehidupan yang mapan, kehidupan yang makmur. Kalaupun ada yang mapan, yang makmur pada waktu itu, mereka masing-masing hanya memikirkan dirinya sendiri, membangun rumahnya sendiri, membangun usahanya sendiri. Bahkan mereka lupa akan pesan Tuhan melalui Nabi Kores. Apa itu? Agar bait Allah yang sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar dulu dibangun kembali, kan gitu kan? Mereka lupa itu. Lalu Tuhan bekerja melalui Esra, melalui Nehemia. Nehemia itu adalah pemerintah, bupati pada waktu itu, dan Esra seorang imam yang mempunyai komitmen
untuk membangun. Gitu. Dan secara umum waktu itu umat Tuhan hidup di dalam penderitaan, hidup dalam kesusahan, hidup dalam kemiskinan. Maka sekali lagi saudara-saudara, di hadapan Tuhan, ini di hadapan Tuhan saya katakan, kemiskinan, persoalan ekonomi sesungguhnya itu tidak menjadi persoalan yang sangat berat di hadapan Tuhan. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? Benar ya? Dari yang tidak ada bisa diciptakan Tuhan menjadi ada. 5 roti bisa diciptakan 5 roti 2 ikan ya. Bisa diberikan makan sekian ribu orang. Yang sakit lumpuh bisa berjalan. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, dan banyak lagi. Kita tahu itu. Saya katakan tadi, persoalan yang paling mendasar di hadapan Tuhan jikalau umatnya itu tidak lagi percaya kepada Tuhan. Jikalau umatnya itu telah beralih menyembah kepada berhala gitu kan. Dan itulah yang terjadi waktu itu saudara-saudara. Maka datanglah Nabi Yesaya. Roh Tuhan ada padaku, sebab dia telah mengurapi aku. Dan kalau kita membaca di Lukas pasal 4, suatu ketika seperti ibadah seperti ini, Tuhan Yesus membuka kitab Yesaya pasal 61 ini dan dibacakanlah ini, kan gitu. Setelah dia bacakan, apa kata Tuhan Yesus? Ketika engkau mendengar nas firman ini, maka saat inilah dia genapi. Gitu kan? Dan itu kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mengasihi, melayani, memberitakan kabar baik kepada orang yang miskin, yang teraniaya, membebaskan orang yang dalam kungkungan, dalam kuasa iblis, yang sakit dipulihkan, disembuhkan, dan semua itu bisa kita lihat di kitab Injil itu. Lalu kita sekarang bagaimana ini Bapak Ibu? Kebetulan kita baru merayakan hari Pentakosta, baru 1 minggu Bapak Ibu ya. Bisakah kita menyampaikan roh Tuhan ada padaku, sebab dia telah mengurapi aku, maka aku diutus. Kita diutus ini Bapak Ibu. Kemana kita diutus? Tuhan berkata, tetapi kamu akan diberi kuasa jikalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Ibu saudara-saudara, demikianlah umat Tuhan dalam nas ini. Tuhan mau agar bangsa Israel yang telah kembali ke Sion, ke Yerusalem, mereka bersemangat, gitu. Mereka bersatu hati. Mereka boleh dipulihkan. Mereka boleh dikuatkan. Mereka boleh saling memberkati, saling melayani. Itu tadi yang kita baca Bapak Ibu. Karena dengan demikian, maka berkat-berkat Tuhan akan datang. Gitu. Bahkan orang-orang juga akan melihat siapa sesungguhnya umat Tuhan itu. Sehingga umat Tuhan bukan menjadi bahan tertawaan, tetapi sebaliknya, melalui umat Tuhan, kemuliaan Tuhan menjadi nyata. Itulah yang kita lihat, Ibu Bapak Saudara-saudara, di ayat 3 tadi. Di ayat 3 tadi dikatakan, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan. Jadi ibarat pohon, kan banyak pohon Bapak Ibu ya. Anak-anak kami TK, sebutkan dulu nama-nama pohon.
Ada banyak pohon Bapak Ibu. Pohon jambu ada. Pohon jagung ada, hanya 3 bulan, kan gitu ya. Tapi di sini dikatakan umat Tuhan itu seperti pohon terbantin kebenaran. Tanaman Tuhan, kan itu dia tadi ayat 3 itu kan. Pohon terbantin kebenaran. Jadi mau lihat apa amanginang, ini diterjemahkan dengan hau ara. Beringin itu apa beringin itu ya? Pohon beringin. Hari ara. Pohon ara sama hari ara beda itu ya. Hari ara. Hau hari ara hati goran suasuanan di Jehovah gitulah kira-kira. Pohon terbantin kebenaran. Jadi mau dikatakan di sini umat Tuhan itu seperti pohon beringin. Kita tahu Bapak Ibu pohon beringin ya. Pohon beringin itu adalah pohon yang sangat besar, tinggi menjulang, rimbun, dan akarnya sangat dalam. Musim apapun biasanya ini akan bertahan. Sehingga salah satu partai membuat lambangnya pohon beringin. Apa artinya? Umat Tuhan harus seperti pohon beringin, di mana di bawah pohon itu bisa ada kita menerima kesejukan, ketenangan, kan gitu kan? Karena dalam pohon beringin itu banyak di situ burung mungkin bersarang, kan gitu kan? Enaklah, enak di bawah pohon beringin, walaupun nampaknya sedikit agak angker. Tapi sesungguhnya itu sangat bagus, memberikan mungkin oksigen ya. Yang mau saya katakan di sini, umat Tuhan, orang Kristen saat ini ataupun kita, bukanlah pohon jagung yang hanya 3 bulan. Bukanlah pohon mangga, berapa lama lah pohon mangga? Sebentarnya itu. Tapi pohon beringin gitu. Atau ibarat hewan Israel itu, Yehuda itu digambarkan seperti apa itu? Singa, lion. Dialah rajanya binatang. Kalau singa melihat gajah, apa yang dia lihat? Wah, besar kali makanan ini. Dibereng dong selangon gajah. Dan dibereng persoalan. Wah, besar kali persoalan enggak seperti itu. Itulah kalau sudut pandang daripada seorang petarung, seorang pemenang. Yang mudah-mudahan kita di sini seperti apa ya? Tapi yang juga harus saling menerkam. Artinya keberaniannya itu gitu. Ya kita tahulah perkembangannya bagaimana sekarang ya. Walaupun mereka masih belum selesai dengan Gaza, dengan Palestina, dengan Hamas, mereka sudah perang lagi dengan Iran sekarang. Kita tidak tahu bagaimana ceritanya itu. Kalau bangsa kita saya kira perang 1 bulan, udah mogok ini nggak bisa lagi. Ya kita nggak setuju perang kan gitu kan. Tapi yang mau saya katakan di sini mentalnya itu. Di sini digambarkan kalau Israel itu, kalau umat Tuhan itu, ataupun kalau gereja itu harus seperti pohon terbantin kebenaran tanaman Tuhan gitu. Songon hau hariara hasil tongan sesuai di Jehovah begitulah. Ibu saudara-saudara, kemudian diterangkan lagi di sini, kalau semua bangsa, semua orang yang melihat kalau mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, keturunan daripada orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita kembali dulu ke tahun rahmat Tuhan tadi, agar bisa kita selesaikan ini, karena ini panjang sebenarnya kalau ceritakan ini, bisa gak pulang kita nanti. Jadi di epistel tadi, apa dikatakan di epistel? Hasil pembenaran.
Jadi tahun rahmat Tuhan sesungguhnya sekali lagi tidak lagi berbicara tentang ekonomi, tidak lagi berbicara tentang duniawi, tapi lebih kepada keimanan, spiritualitas. Karena ketika kita yakin dan percaya kepada Tuhan, kalau kita beribadah, menyembah, melayani Tuhan, maka yang lain-lainnya tadi mengikutnya itu. Kan itunya sekali lagi Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan dibalik. Jangan carilah dahulu duniawi, maka kerajaan Allah akan jadi jangan dibalik, itu yang mau saya katakan. Di epistel tadi, Paulus itu bersuka cita. Kenapa? Dia menyatakan karena iman dia telah dibenarkan di hadapan Tuhan. Kan gitu kan? Upah dosa adalah maut. Dosa itu sama dengan utang, benar ya? Namanya utang harus dibayar. Kalau nggak dibayar, ya tetap berhutang. Jadi sekali lagi dosa itu sama dengan hutang. Tapi dosa kita telah dibayar, telah dilunasi oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dalam perjanjian lama kan kita tahu, kalau pengampunan dosa itu harus melalui korban penyembelihan domba, apalagi sapi atau apalah gitu, darahnya itu kan. Tetapi darah anak domba Allah, darah Tuhan kita Yesus Kristus yang tercurah itulah yang menghapus, membayar lunas dosa kita. Itu sebenarnya yang mau dikatakan Rasul Paulus, Bapak Ibu, sehingga dia bersyukur dan berterima kasih. Oleh karena iman, maka dia telah dibenarkan di hadapan Allah. Oleh karena itu, maka dia telah berdamai kepada Allah secara hubungannya kan, berdamai. Dan setelah dia berdamai dengan Tuhan, maka dia juga berdamai dengan sesama saudara secara horizontal. Lalu kemudian yang kedua tadi dia katakan, oleh karena iman, maka kita telah beroleh kasih karunia, supaya kita juga memperoleh kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah, Bapak Ibu. Kemuliaan Allah sebagai anak-anak Allah. Apa itu? Sebagai anak berarti pewaris di dalam kerajaan surga. Inilah Ibu saudara-saudara yang menjadi fokus daripada Rasul Paulus. Sehingga dia mengatakan, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia terus memberitakan Injil. Walaupun dia di penjara, tapi hatinya tetap keluar memberitakan Injil gitu. Saya kira itu juga bagian daripada tahun rahmat Tuhan, Ibu Bapak Saudara-saudara. Dan ketika dia mengalami penderitaan, penganiayaan, dan lain sebagainya, dia tidak kecil hati. Dia tidak medeli, tidak frustrasi gitu kan. Dia katakan tadi apa di epistel itu? Sebab saya juga bermegah dalam kesengsaraan, dalam penderitaan. Sebab kesengsaraan dan penderitaan itu pun dipakai Tuhan untuk menempa kita. Sebab kesengsaraan menimbulkan apa tadi katakan? Ketabahan, ketekunan. Dan ketabahan ataupun ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan Roh Kudus telah mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita. Ibu saudara-saudara, itulah saya kira yang mau kita renungkan di dalam minggu ini. Minggu Trinitatis. Memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ini kalau memberitakan ini tidak hanya dengan, apa ya dibilangnya, memberitakan itu tidak hanya dengan perkataan, tapi dengan kehidupan kita. Memberitakan, menyaksikan gitu. Jadi kita memberitakan, menyaksikan tahun rahmat Tuhan. Kalau dosa kita telah diampuni oleh Tuhan,
kita berdamai kepada Tuhan, dan kita juga boleh saling mengampuni antara satu dengan yang lain. Karena bagaimanapun tidak mungkin tidak ada yang salah antara mertua dengan orang tua, antara orang tua dengan anak, antara kita yang bersaudara, yang dalam satu hubungan, satu komunitas, pasti. Jadi jangan lagi dikuasai oleh iri hati dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, tahun rahmat Tuhan adalah tahun pembebasan, tahun pembaharuan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita, dan itulah yang menjadi sumber sukacita kita kepada Tuhan untuk melayani Dia. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami, khususnya sepanjang minggu ini. Kami boleh beribadah, boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan di gereja Tuhan ini adalah karena perkenanan dan anugerah Tuhan. Tuhan, berkatilah firman-Mu di bawah tema memberitakan tahun rahmat Tuhan. Benar Tuhan, Kau telah menebus kami, membayar lunas segala hutang kami, dosa-dosa kami, sehingga kami boleh diperdamaikan dengan Bapa di sorga, dan kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pewaris dalam kerajaan Allah. Tolong kami Tuhan agar kami boleh juga saling mengampuni antara satu dengan yang lain, boleh berdamai antara satu dengan yang lain, sebab itulah yang Tuhan kehendaki. Kami boleh saling mengasihi, saling menguatkan, saling memberkati, saling menolong. Kesanalah Tuhan memanggil kami. Dengan demikian kami boleh bertahan, kami boleh bangkit, kami boleh maju. Bahkan akhirnya kami akan seperti pohon terbanting kebenaran yang ditanam oleh Tuhan. Berkati Tuhan gereja Tuhan ini, GKP Jemaat Khusus Depok. Dari anak sekolah minggu, pemuda remaja, orang tua, hingga seluruh para hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan. Abang pendeta, PHJ, abang penatua. Khususnya dalam rencana mereka untuk memperluas lokasi gereja Tuhan. Dan saat ini mereka sedang berada di kota Bandung. Tuhanlah yang berkati ketika mereka dalam perjalanan pulang nanti. Tuhan, kami juga berdoa khususnya buat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang boleh merayakan hari ulang tahun perkawinan antara tanggal 9 sampai 15 Juni. Keluarga Bapak Junedi Sukrino Pakpahan, Ibu Boru Nur Hayati Sapitri Sulaban, Tuhanlah yang memberkati keluarga hambamu ini. Tuhan memakai mereka menjadi alat Tuhan, memberitakan kebaikan Tuhan, memberkati anak-anak, pekerjaan, usaha, memberkati kesehatan mereka, murah rezeki. Dan juga kami berdoa Tuhan buat ulang tahun kelahiran dari anak kami Anrian Falik Sibarani, Saudari Nadia Huta Barat, Bapak Juni Maibang, Inang Yemima Maharani Yunus, Ibu Kartika Eka Pratiwi Hutapea, Ibu Yuwanis Asih Berutu, Ibu Vini Kartika Senaga, Bapak Poltak Edison Simanung Kalit. Kami bersyukur Tuhan memberkati mereka, dan biarlah terjadi sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang berkata, sebab
umur yang panjang ada di tangan kanan Tuhan, kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan ada di tangan kiri Tuhan. Tuhanlah kiranya yang memberkati sukacita jemaat Tuhan yang berulang tahun khususnya dalam sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapa. Dan sepulang kami nanti dari rumah Tuhan ini, Tuhanlah kiranya yang bersama kami, yang memberikan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Ampuni kami Tuhan akan salah dan dosa-dosa kami, agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu